Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. 2 minggu kita coba lampunya. 2 minggu kita baca firman Tuhan dari Matius 21. Kemarin hari Kamis Tuhan Yesus ditangkap. Dia dimasukkan ke lubang, ke suatu tempat penjara di rumah Kayafas. Dan saat ini Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili. Oleh karena itu kita akan baca dari Matius 27 mulai ayat pertama. Oke, silakan ditayangkan Matius 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada aku. Bapak Ibu, Yudas mengkhianati Yesus. Dan saat hari Jumat siang, dia dibawa untuk diadili oleh Pilatus. Dan tujuan mereka adalah untuk membunuh Tuhan kita. Dia tidak berdosa, tidak ada kesalahan apapun juga. Tapi karena kebencian, karena dosa iri hati, sehingga orang baik sekalipun dibenci. Bahkan Yudas sebagai murid Yesus, dia mengkhianati Tuhan hanya dengan 30 uang perak. Bapak Ibu, kenapa Yudas bisa mengkhianati? Karena dosa. Sebagai murid Yesus, dia sudah sering melakukan dosa. Dia sudah sering untuk mencuri uang. Oleh karena itu, hati-hati. Biarlah dosa tidak berkuasa dalam hidupmu. Dia mati bagi dosa. Dia mati bagi dosa saya. Biarlah hati kita benar di hadapan Tuhan. Kenapa banyak orang membenci gereja? Kenapa banyak orang kepahitan terhadap gereja? Bukan karena gereja, tapi karena dosa. Karena dosa orang membenci kebenaran. Karena dosa mata orang tertutup kepada kebenaran. Karena dosa mata orang tertutup
kepada rencana Tuhan. Oleh karena itu, jangan seperti Yudas. Semua sudah terlambat. Dia mengambil keputusannya sendiri. Di mana kau yang mendengar daripada saat ini. Sekali lagi, kau diberkati karena Dia. Seorang kita mengatakan, Tuhan berbicara kepadanya, bukankah engkau bisa bernyanyi karena aku? Bukankah engkau bisa main musik karena aku? Kenapa kau membenci orang lain? Bukankah kau diberkati karena aku? Kenapa kau menganggap berkatmu adalah milikmu? Yudas terikat dengan dosa. Dia menjual Tuhan. Dan akhir daripada hidupnya, dia mengambil keputusan sendiri. Bapak Ibu, belum terlambat. Siapapun kau pada saat ini, Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Kembali kepadanya. Kuduskan hatimu dan kau akan melihat karya terbesar terjadi dalam hidupanmu. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak. Terlalu besar kasih setiamu Tuhan. Terlalu besar karyamu Bapa dalam kehidupan kami. Bahkan kami yang tidak layak, Engkau jadikan layak hanya karena darah-Mu. Bahkan kami yang seharusnya ada di posisi disalibkan, tapi Engkau gantikan kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kesetiaan-Mu Bapa. Kau gantikan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Terima kasih dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah ku lihat bukti kasih
Kau menderita gantikanku, oh Bapa. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu, oh Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal Bapa. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh besar. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Kau sendiri mengatakan." Korabasi. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi dia tidak menjawab suatu kata pun,
sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyalahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua itu, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Karena dengki, mereka menyalibkan Tuhan. Mereka tidak melihat kebenaran. Ketika dihadapkan satu penjahat yang sangat besar, sangat jahat, dengan Yesus Tuhan yang tidak bersalah, dosa membenci kebenaran. Mereka justru meminta Barabas untuk dibebaskan. Siapapun kau saat ini yang mendengar dan melihat tayangan live streaming ini, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Dia yang kudus mati disalib, supaya engkau yang tidak kudus dikuduskan. Dia yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena Dia. Oleh karena itu persiapkan terus hatimu, terlalu besar karya untuk hidupmu, untuk hidup saya, untuk kita semua. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Dia? Gak ada Bapak Ibu. Kau bisa lihat penderitaannya, mulai dia dikhianati, bahkan sampai dia dihukum mati. Persiapkan dirimu terus untuk masuk dalam tahta Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kau selamatkanku. Kaulah yang ternilai, Bapa Yesus, ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagungkan karya-Mu, karya yang terbesar, yang ajaib, yang menyelamatkan dunia ini, yang menyelamatkan bumi ini. Kau mati bagi kami, Bapa. Oh, haleluya, katakan, oh, kurabasya rabaya, basya rabalabaya, kurabasya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu rabasya rabaya, basya rabalabaya, durita rabaya, Kaulah Tuhan, Kaulah kuasa yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yeshua, Yeshua, kami mengagungkan karya-Mu dan kasih-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami ada, Bapa. Kami di dalam rencana. Terima kasih. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya.
Kemudian mereka berlutut di hadapannya mengolok-oloknya katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya. Korabasi. Dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu. Korabasi. Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Korabasi. Haleluya. Bapak Ibu, dalam versi Injil yang lain, dia selesai dipukul dengan cambuk Romawi. Dia diludahi dan diolok-olok. Seluruh muridnya meninggalkannya. Beberapa perempuan hanya menangis. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang peduli. Dia mati bagi dosa kita. Dia mengalami penderitaan karena kejahatan kita. Yesaya 53 berkata, kita menyangka dia kena tulah karena dia berdosa. Tapi ternyata karena dosa-dosa kita, Tuhan disalibkan. Haleluya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Semua orang tidak mempedulikan dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dicambuk semua karena dosa. Dia menderita karena dosa kita. Tapi penderitaannya bukan untuk membuat engkau sedih. Tapi untuk membuat kau bebas. Untuk membebaskan saya dan engkau. Apa yang dilakukan adalah untuk kita. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia menanggung segala sesuatu bagi kita semua. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang ini mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-geleng kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini." Benar apa yang Yesaya katakan. Tidak seorang yang mempedulikan dia. Semua meninggalkan.
Di tengah-tengah penderitaannya, tidak ada orang yang bersimpati kepada. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikul. Bersyukurlah, Dia baik. Salibnya menyembuhkan engkau. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teranglah mulia, dosaku bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang yang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia sambil mengembalikan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah turunan dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Tuhan, baiklah Tuhan menyelamatkan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepadanya, karena Ia telah berkata, Aku adalah anak Tuhan." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia mati bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Karena kematiannya, karena salibnya, engkau diselamatkan. Hidup kita diampuni. Yesus, mari kita bangkit berdiri, katakan salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
Haleluya, katakan haleluya. Salibnya terang mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya ku terang dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan. Terima kasih Bapa. Oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Dosamu sudah diampuni. Dia mati bukan karena dia kalah. Dia mati karena ketaatannya. Dia menang karena dia taat kepada Tuhan. Karena kematian bukanlah akhir segalanya. Amin Bapak Ibu. Tapi melalui kematiannya, dosamu, dosa saya disucikan. Bersukacitalah karena dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Tidak ada Tuhan seperti dia. Tidak ada Tuhan seperti dia. Dia adalah bukti sejarah. Dia bukan konsep manusia, tapi dia menunjukkan dirinya bagi kita. Alkitab bersaksi. Orang-orang bersaksi. Bahkan dunia bersaksi. Bumi bersaksi. Sampai saat ini, apa yang terjadi 2022 tahun yang lalu benar-benar terjadi. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kalau itu hanya konsep manusia, maka sia-sialah kepercayaanmu. Tapi karena itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu, bersukacitalah karena imanmu benar-benar nyata. Haleluya. Tuhan Bapak Yesus memberkati. Haleluya. Sebab kau besar. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau.
ajaib bagi hidup kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Dia memilihmu. Bersukacitalah karena kebenaran nyata di dalam kehidupanmu. Haleluya. Kita semua percaya, katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, 2 minggu kita merenungkan akan firman Tuhan. Dan saat ini kita percaya Dia mati adalah untuk kita. Kematiannya adalah karya yang terbesar. Karena Bapak Ibu, siapa yang mau mati bagi orang berdosa? Gak ada. Dan itulah melalui kematiannya bagi orang berdosa, Dia menghancurkan kuasa kebencian, kedengkian, dan dosa. Setan selalu menuduh. Iblis selalu menuduh. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tidak bisa ada dalam rencana Tuhan. Tapi melalui ketaatannya, bahkan sampai mati di kayu salib, Dia menghancurkan tadi yang selama ini manusia tidak sanggup. Karena kedengkian itu, kemarahan itu akan membawa kepada dosa. Tapi Tuhan sanggup. Bahkan Dia katakan kepada orang-orang yang membunuhnya, Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, oleh karena itu Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan yang ada dalam diri manusia, yang selama ini manusia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan nabi-nabi sekalipun tidak dapat mengalahkannya. Kita bisa melihat bahwa nabi yang terbesar di Israel adalah Musa. Musa lah yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Musa marah, Bapak Ibu. Dia marah. Ketika dia marah, dia berdosa kepada Tuhan, sehingga dia tidak layak untuk masuk dalam tanah perjanjian. Nabi yang terbesar tidak layak, Bapak Ibu. Nabi yang membuat suatu mujizat yang dahsyat, sehingga dikatakan apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan lakukan melalui Nabi Musa. Orang-orang Israel mengatakan bahwa ceritakanlah itu kepada anak-anakmu. Kalau kau duduk atau berdiri, kalaupun ceritakan lagi kepada cucumu, anak-anakmu, kalau kau ada di ladang ataupun ada di rumah. Perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan untuk membawa orang Israel ke tanah perjanjian, di mana Tuhan menghancurkan daripada kuasa Firaun, kuasa yang terbesar di dunia pada saat itu. Tuhan membelah lautan supaya orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Karena tidak ada kapal yang sanggup untuk membawa mereka menyeberang lautan. Ada 2 juta orang. Tidak mungkin kapal bisa menyeberangkan mereka. Tapi Tuhan buat mujizat yang spektakuler. Laut Teberau dibuka. Sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi nabi yang sebesar itu pun tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, ada nabi-nabi yang lain juga. Tapi mereka juga mengatakan, saya hanya manusia biasa. Mereka lahir daripada dosa. Bahkan Alkitab katakan sejak dari kandungan ibuku. Karena virus dosa sudah sampai kepada setiap kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kalau dulu orang-orang mengatakan mana ada dosa daripada dosa turunan. Sekarang 2 tahun, bertahun-tahun kita mengenal namanya virus. Mengerti dari orang yang paling tidak berpendidikan sampai orang berpendidikan mengenal virus. Dan kita mengerti apalagi di dalam komputer bahwa virus itu menyebar. Virus dosa menyebar kepada setiap orang.
Sehingga anak kecil yang kita sangka bahwa dia tidak bisa berbuat dosa, mereka pun bisa berbuat dosa. Sehingga tidak ada orang yang tidak berdosa. Alkitab berbicara bahwa setiap orang sudah berbuat dosa. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Gak ada Bapak Ibu. Kecuali dosa diselesaikan dengan hukuman. Itu sebabnya Yesus Tuhan datang ke dalam dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Menyelesaikan tadi virus yang ada dalam dunia. Dia tanggung, dia berhentikan. Melalui apa? Melalui kematiannya. Setelah selesai korban, maka virus itu tidak bisa menyebar lagi. Bapak Ibu, kita divaksin. Orang-orang kita banyak di sini penyintas COVID dia bilang. Ketika saya dicek, maka imun saya 200 lebih. Kenapa? Karena penyintas COVID. Berapa kali saya berjumpa dengan orang yang terkena COVID, gak datang lagi ke saya Bapak Ibu. Karena apa? Saya ada imun Bapak Ibu. Karena saya sudah menyelesaikan itu. Begitu juga dosa. Yesus sudah menyelesaikannya. Seharusnya dosa tidak lagi nyangkut kepada hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi orang-orang percaya, dosa tidak menyangkut lagi. Karena dosa sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mulai dari hal-hal yang kecil. 2 minggu kita belajar akan firman Tuhan. Ada dengki dan iri, dan Tuhan menyelesaikan. Di antara kita, di antara hubunganmu dengan orang lain, di antara suami istri, kau menyelesaikannya. Karena jangan tadi, ada satu pun yang menjadi dosa, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sudah melihat, dia mati, sudah selesai. Dosamu sudah selesai, masalah dosamu sudah selesai. Tinggal Tuhan katakan, aku memilihmu untuk perkara-perkara yang besar. Amin Bapak. Orang percaya dipilih untuk suatu rencana yang besar. Saya tertarik dengan begitu banyak firman Tuhan kemarin yang kita baca. Dia berbicara mengenai 10 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang pintar. Tapi mereka Bapak Ibu, dikatakan bahwa gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis yang membawa minyak untuk cadangannya. Ketika mempelai tidak datang, mereka tetap mempunyai minyak cadangan. Begitulah di Deuteronomi 2 tahun kita menghadapi pandemi. Saat ini kau melayani, tapi seorang pelayan harus punya minyak. Amin Bapak Ibu. Coba guru sekolah minggu panggil Tristan dan Yosia. Bisa ada maju ke sini? Tristan dan Yosia. Dan juga Bram kemarin. Mereka akan bersaksi. Maju-maju anak-anak. Kau dipakai Tuhan dahsyat. Kau dilihat saat ini. Maju Bram, sini. Lewat sini. Ketika kita membahas 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar, Tuhan berbicara kepada mereka. Haleluya. Ya. Oke, Bram dipakai Tuhan juga. Bram belum bisa hafal. Enggak, waktu kemarin kamu bisa lihat Tuhan Yesus berkata apa? Berkata supaya Bram pintar. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan. Ya, ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang pintar. Dan Bram melihat Tuhan Yesus dan mengatakan kepada dia, supaya engkau pintar. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bram ya. Oke, sekarang siapa lagi si Yosia sama Tristan? Ada?
Bapak Ibu bayangkan, mereka mendengar apa yang Tuhan katakan. Kenapa mereka mendengar? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita berbicara mengenai melalui firman. Tapi dia juga berbicara mengenai melalui rema. Dia berbicara mengenai logos, melalui logos, firman yang tertulis. Tapi dia juga berbicara melalui rema. Oleh karena itu, ketika mereka, anak-anak, dipanggil Tuhan, mereka mendengar dan mereka tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Supaya mereka pintar. Sekali lagi, supaya engkau bijaksana. Supaya kita bijaksana. Kenapa banyak? Setiap minggu, setiap hari saat kemarin, kita beribadah terus. Maju-maju Yus ya. Ayo sini sama bro. Lewat sini. Jangan. Kenapa kalian ini? Setia. Oke. Sekarang coba Tristan dulu. Kemarin waktu kita ada di dalam doa itu, Tuhan katakan apa untuk kamu? Tuhan Yesus bilang, Tristan harus menjadi anak yang pintar, yang baik hati, agar nanti besarnya bisa masuk surga. Haleluya, haleluya bisa surga. Iya, kamu? Semangat Yosia supaya kamu bisa menjadi anak pintar. Semangat Yosia supaya kamu bisa jadi anak yang pintar. Amin. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Oke. Terima kasih ya Tristan sama Yosia. Ya. Kesaksian-kesaksian Bapak Ibu adalah apakah itu yang Tuhan lakukan? Iya. Tuhan menasehati mereka. Tuhan memberikan arahkan kepada mereka. Tuhan memberikan motivasi. Karena waktunya sudah sangat dekat Bapak Ibu. Hari-hari ini kita masuk di dalam yang namanya akhir zaman. Akhir zaman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus ada di dalam rencana Tuhan. Kita bisa lihat coba kita lihat Wahyu pasal kedua. Haleluya. Mulai ayat Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Laodikia. Saya akan bacakan kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masalah daripada orang-orang percaya adalah tadi suam-suam kuku. Masalah daripada orang percaya bukan karena kau belum diampuni dosamu, tapi karena kita mengambil keputusan yang salah. Kita mengambil keputusan yang salah.
Kita menjadi suam-suam kuku. Kita tidak mempunyai lagi satu gairah untuk hidup dalam Tuhan. Kita tidak lagi mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan dengan benar. Kemarin Bapak Ibu kita mengadakan ibadah prapaskah. Semua dimatikan. Enggak ada yang namanya multimedia. Enggak ada yang namanya drum dan lain sebagainya, hanya beberapa orang yang main musik. Tapi semua dilawat Tuhan. Kenapa? Bukan karena event kau melayani. Bukan karena kau harus tampil kau melayani. Enggak ada artinya. Dia mau dirimu. Ketika kau memberikan dirimu, maka kau melayani. Berkali-kali saya bilang, berkali-kali saya ingatkan, mungkin tarianmu bagus, mungkin nyanyimu bagus, mungkin lampu kita bagus, mungkin juga multimedia bagus. Sound system kita bagus. Tapi bukan itu. Dia tetap mencari engkau. Dia mati bukan karena sound system ini. Dia mati bukan karena daripada segala harta dunia. Bukan. Dia mati karena dirimu. Dia mati karena saya. Oleh karena itu dia mau supaya kau diselamatkan. Tetapi ketika kau sudah diselamatkan, kau masih berjalan di bumi. Kau masih ada di berjalan di bumi, oleh karena itu Tuhan katakan persiapkan dirimu. Jangan tidak panas, jangan tidak dingin. Jangan kembali kepada dosa. Begitu banyak gereja yang menjadi dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena dosa, iri hati, dengki dan lain sebagainya masih ada di dalam kumpulan orang-orang gereja. Saya bicara juga di luar. Percuma kau ada dalam gereja, percuma kalau Yesus mati bagimu, tapi kau kembali kepada dosamu. Sehingga banyak orang mengatakan, wah, artinya bahwa bukan, ya, kadang-kadang orang menyerang gereja. Jangan serang gereja, serang dirimu. Serang diri kita. Dia bukan berbicara mengenai organisasi. Dia berbicara mengenai dirimu, diri saya. Jangan tidak panas, tidak dingin. Tapi biarlah kau panas. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai Tuhan datang kepada kita. Banyak kita yang silau dengan mengatakan bahwa saya adalah karena kau berkata aku kaya dan aku memperkayakan diri. Kekayaan adalah kebohongan kalau kau tidak di dalam Tuhan. Tuhan katakan, kekayaanmu tidak bisa membeli hidupmu. Kekayaanmu tidak bisa membayar jiwamu. Sehingga apa, Bapak Ibu? Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar. Kau boleh bekerja, kau harus bekerja. Tapi kau juga harus melayani. Beberapa orang mengatakan, mengkonsep, bahwa ada 4 hal dalam dunia ini yang perlu. Pertama, pelayanan bukan nomor 1. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan. Pelayanan hanya keempat. Saya mengatakan, jangan bohongi orang-orang. Hanya konsep-konsep. Alkitab tidak mengatakan itu. Apa yang kau kerjakan itulah pelayananmu.
Apa yang kau kerjakan, pelayananmu, keluargamu adalah pelayananmu. Pelayanan bukan nomor 4. Keluargamu harus kau layani. Pekerjaanmu harus kau layani. Gerejamu harus kau layani. Ketika kau melayani, kau tidak bisa setengah-setengah. Saya capek. Yesus mati bagimu. Saya berkorban, saya memberi banyak. Dengar pada saat ini kau yang ada di luar. Apa yang kau punya bukan milikmu. Kalau kau memberi kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, karena itu bukan milikmu. Suatu saat kau akan tahu bahwa semua itu adalah pinjaman. Karena setelah ini tidak ada yang kau bisa bawa. Bendahara yang jahat tahu mengenai kebaikan. Alkitab berbicara, Tuhan Yesus mengatakan, ada bendahara yang jahat tapi dia mengerti kebaikan. Dia korupsi, tapi dia katakan, kalau saya harus dikeluarkan dari pekerjaan saya, apa yang harus saya lakukan? Mencangkul saya nggak bisa, main musik saya nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia memberikan mamon. Dia memberikan uang kepada orang-orang yang meminjam kepada tuannya. Orang yang berutang dibuat lunas. Lunas, ini lagi pinjamannya. Kenapa? Dia katakan, supaya orang berutang budi sama saya. Nanti kalau saya sudah dipecat, maka ada orang yang berutang budi sama saya, dikatakan. Bapak Ibu, itu adalah perumpamaan. Orang dunia pun tahu caranya. Punya duit, dia traktir orang-orang. Supaya punya teman, Bapak Ibu. Suatu saat, kalau dia butuh, dia bisa mendapatkan teman. Tapi Tuhan katakan, orang yang diselamatkan, orang percaya, kadang-kadang nggak tahu diri. Dia punya duit, dianggap bahwa dia mau mengatur gereja. Salah. Dia punya uang, justru dia harus memberi supaya Tuhan peduli dengan dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan peduli denganmu. Ketika kau memberi, Tuhan peduli denganmu. Tapi kalau kau memakai uangmu untuk orang lain, mengatur orang lain, dengan suatu rencana yang jelek, Bapak Ibu, saya mau katakan, kau salah. Orang dunia lebih pintar. Tuhan mau kau juga memberi supaya Tuhan memperhatikanmu. Istri saya bersaksi. Saya mau bersaksi terus mengenai keuangan Bapak Ibu. Supaya tahu bahwa Tuhan bukan masalah uang. Di the throne. Begitu saya bicara uang, di kantor langsung gedebak-gedebuk. Berkat bercurah-curah. Kenapa? Dia tahu siapa yang harus diberkati. Bapak Ibu, begitu juga engkau. Kalau kau tahu bahwa engkau harus diberkati Tuhan, karena Tuhan mau kau melakukan pekerjaannya. Ini adalah waktunya. Kita mau Bapak Ibu, supaya tadi barang siapa ku kasih ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Pertobatan yang lama sudah berlalu Bapak Ibu. Tapi ketika kita berjalan di dalam hidup ini, ternyata perjalanan panjang. Itu sebabnya Tuhan mau terus-menerus memperbaharui kita. Terus-menerus untuk mengerti. Kalau kau ditunjuk menjadi pelayan, sekali lagi saya katakan, dimanapun juga engkau, itu adalah kehormatan, bukan beban. Kalau kau punya kehormatan, maka kau harus tanggung jawab. Jangan kau katakan, oh saya sibuk, nanti aja. Bapak Ibu, saya sampai katakan, kalau Tuhan katakan kau nanti-nanti aja, tidak ada yang terlalu besar yang kau berikan kepada Tuhan. Hanya seujung kuku yang kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi. Sehingga jangan berpikir bahwa saya terlalu capek di gereja. Enggak sampai ke ujung kuku. Dibandingkan kasih yang besar. Oleh karena itu, kita mau seluruh jemaat Detron menjadi pekerja. Kau dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan dilayani. Gak ada yang duduk untuk dilayani. Gak ada yang duduk hanya sekedar mengatakan datang terlambat, pulang cepat. Bukan tempatnya. Waktunya kau menjadi orang yang radikal bagi Tuhan. Radikal bukan negatif, tapi radikal karena kasih. Amin Bapak Ibu. Kau akan radikal dengan kebenaran. Menjadi saksi bagi Tuhan. Kau tidak bermain-main. Kemarin seorang WL kita, Tiwi, mana Tiwi? Haleluya. Tiwi ada? Enggak. Bersaksi, baju ke depan Tiwi. Haleluya. Setelah ini saya minta kalau Pak Agus bisa dihubungin dari Surabaya, silakan. Oke, habis ini kita akan dengar kesaksiannya. Haleluya. Kemarin Tiwi datang terlambat. Apa yang terjadi? Bersaksi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang Bapak Gembala berikan untuk saya. Ya jujur ya, akhir-akhir ini jujur saya sangat sibuk sekali. Karena saya mempunyai bos yang begitu, harus saya disuruh kerja, difosir terus ya. Jadi saya juga merasa malu ya sebagai WL di sini. Saya juga sangat malu. Saya ingin menghadiri acara selama Pak, berapa minggu? 2 minggu ya. Maaf. Sampai lupa ya. 2 minggu. Itu saya merasa saya terus berdoa dengan Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus saya lakukan? Kenapa selalu ada selalu ada yang ada yang terhambat gitu loh. Tapi Tuhan bilang sama saya semalam di tempat ini, bukan kamu yang memilih, tapi saya yang memilih. Tuhan yang memilih saya. Jujur saya sangat sedih apa yang Tuhan sampaikan kepada saya semalam, Pak. Itu saya merasa, aduh, saya harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jujur saya selama ini Tuhan bilang menyimpang, kok dibilang ya. Tapi itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih. Gitu. Aduh, jujur saya sebenarnya malu, Pak. Oke, Tuhan yang memilihmu Tiwi. Oleh kalian bersuka cita, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Amin. Haleluya, fokus untuk melayani. Amin.
kalau Tuhan, kalau kau punya kerinduan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin, amin. Oke, Terima kasih. Tuhan berkati ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk diri. Haleluya. Tuhan bicara terus kepada setiap daripada kita. Oke, sekarang kita lihat Pak Agustin dari Surabaya. Pak Agustin kondisi dari berapa, kemarin dia telepon saya, dia katakan, "Tua, Bapak, saya ingin melayani." Pak Agustin, shalom. Bisa dengar saya? Oke, udah dibuka, unmute. Oke, shalom. Bisa dengar? Iya, silakan. Pak Agustin kemarin telepon saya. Ya, apa yang dirasakan? Apa kerinduan Pak Agustin? Silakan bersaksi. Halo Pak Kepala dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mau menceritakan dari awal bagaimana hati saya begitu rindu sekali untuk melayani Tuhan. Yang pertama itu ketika waktu itu Pak Samson pernah bersaksi kalau kita sudah berjalan di Morning Division itu, ketika kita sudah berjalan jangan lagi menoleh ke belakang. Memang saat itu saya tidak ikut dalam Morning Division itu karena saya telat bangun. Tetapi istri saya itu ketika dia berangkat pergi kerja jam 10 pagi itu seperti biasa saya review lagi. Jadi saya nonton ulang lagi itu. Mulai dari situ hati saya seperti sedih sekali gitu Pak. Saya sendiri tidak memahami. Sampai akhirnya masuk ke dalam bulan pasca ini, Bapak Gembala tulis itu untuk membaca Matius 21. Saya mulai membaca di situ, hati saya tambah sedih. Saya sendiri tidak tahu kok sedih saya. Sampai ketika itu habis membaca, saya coba scrolling di Facebook, ada short movie yang ditampilkan bagaimana Yesus Kristus dicambuk terus disalib. Itu saya sedih sekali. Saya tidak bisa melanjutkan untuk nonton. Saya matikan, saya menangis, saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani, tapi saya tidak tahu apa caranya. Di situ saya coba berangkat pergi ke Surabaya, saya menghindari sepeda. Tapi hati saya tetap entah apa saya tidak tahu. Sampai di Surabaya, ya coba berhenti di pinggir jalan, tapi saya merenung di situ. Ada firman yang buat saya tambah sedih lagi, yang sangat menjadi-jadi buat saya. Saya nangis di pinggir jalan, tapi tidak tahu ada apa. Karena apa itu mengatakan bahwa burung di udara mempunyai sayap, harimau mempunyai waktu tempat beristirahat, tapi anak manusia untuk menaruh kepala aja dia menaruh kepala. Saya sedih. Saya merasa bahwa Tuhan sudah begitu baik, sudah begitu setia untuk memberikan segala-galanya buat kita. Tetapi dia masih memelas kita. Naruh kepalanya aja nggak ada. Di situ saya tambah sedih. Saya bilang, saya mau ikut, saya mau menjadi pelayan, entah apa saya nggak tahu. Berdoa, Tuhan saya mau melakukan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Iya. Sendiri, teman-teman untuk berteman. Iya, oke, mungkin ininya. Jadi Bapak Ibu, Pak Agustin mengetahui tadi betapa berkat Tuhan begitu banyak. Sedangkan Tuhan menaruh kepalanya aja nggak ada. Tapi dia lakukan semua untuk kita. Oleh karena itu tadi, Pak Agustin rindu untuk melayani.
Saya percaya nanti kita akan memberi pelayanan, bukan memberi, Tuhan akan menunjukkan pelayanan di gereja ini. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang yang rindu melayani. Kalau kau melayani, kalau kau sudah melayani, tapi kau ataupun menganggap enteng. Saya nggak tahu bicaranya atau apa. Artinya, kalau kau kita menganggap enteng, ya, kau bukan untuk tampil di dalam gereja, tapi karena kasih Tuhan. Amin. Karena untuk membalas kasih Tuhan, untuk memberikan apa yang bisa kau berikan bagi Tuhan. Kau menari karena Tuhan begitu baik bagimu. Bukan karena mau nampil. Kau melayani tempat ini juga, yang lain juga, main musik juga, bukan karena mau tampil. Tapi karena Tuhan begitu baik bagi hidupanmu. Maka Dia akan memberikan lagi banyak-banyak hal. Bapak, Ibu, dan yang terakhir daripada Wahyu pasal 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan berbicara, ini adalah kepadamu. Ini bukan kepada orang yang belum percaya. Ketika Tuhan berbicara mengetuk pintu, bukan berbicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi Dia berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada saya. Supaya jangan sampai karena kita asik di dalam rumah kita sendiri. Dia datang, Dia mengetuk, kita enggak mendengar ketukannya. Dia ingin mengarahkan hidupmu. Dia ingin membawa engkau untuk masuk lebih lagi. Tapi kau tidak mendengar. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, siapapun engkau, ini waktunya supaya kita membuka telinga kita, mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anak-anak kecil sudah mendengar apa yang dikatakan Roh. Tuhan berkata kepada mereka, jadilah anak pintar. Begitu juga kepada semua kita. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka juga rohmu. Hiduplah dalam kebenaran, maka Dia akan memimpinmu. Kita tahu, barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Rencana Tuhan kepada kita adalah sampai ke tahtanya. Amin Bapak Ibu. Di dalam dunia kita seperti musafir. Kau harus berkarya. Kau harus menjadi orang menang, kau harus menjadi berkat. Tapi selain itu, kau tahu bahwa tujuan hidup kita bukan hanya di sini, tapi sampai kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Dimanapun juga engkau yang mendengar tayangan live streaming ini, kekristenan bukan bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Artinya kalau kau ke gereja cuma disuruh hanya sekali ke gereja, seminggu sekali. Di tempat lain 1 hari kau harus berkali-kali. Tapi tadi saya mau katakan, kepadamu, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang muda, Tuhan sedang memanggilmu setiap saat.
Kau harus tahu dia memakai engkau. Jangan anggap enteng panggilannya. Jangan anggap enteng apa yang diberikan kepadamu. Apa yang diberikan sangat besar. Tapi dia mau engkau merespon apa yang sudah diberikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you all. Haleluya.